Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Saku Kimia. Video yang berisikan penjelasan materi kimia beserta pembahasan soalnya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai massa atom relatif dan massa molekul relatif. Untuk pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang massa atom relatif. Tahukah kalian jika massa atom itu tidak mungkin diukur dengan alat ukur yang biasa? Oleh sebab itu, sebagai gantinya kita bisa menghitung massa atom relatif. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan massa atom relatif? Biar lebih paham, mari simak penjelasan berikut. Menurut teori atom Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, sehingga menyebabkan sulitnya untuk menentukan massa atom. Akan tetapi, berkat teknologi yang semakin berkembang, massa atom dapat ditentukan dengan alat spektrometer massa. Alat ini bukan merupakan neraca, tetapi suatu alat rekayasa teknologi yang mampu untuk menentukan massa partikel yang sangat kecil. Untuk menentukan massa atom relatif dari suatu atom, kita harus mengukur massa dari atom tersebut. Mengukur massa adalah membandingkan massa suatu zat terhadap benda lain. Massa benda pembanding ini disebut dengan massa standar. Misal, kita menimbang gula yang dinyatakan dengan massanya 1 kilo, maka sebenarnya massa gula tersebut adalah sama atau sebanding dengan massa anak timbangan yang massanya 1 kilo. Sebagai standar massa dalam penimbangan gula adalah massa dari anak timbangan. Hal yang sama juga berlaku dalam menentukan massa suatu atom. Sebagai suatu standar massa atom ditetapkanlah massa satu atom karbon 12. Jadi, massa atom yang diperoleh dari pengukuran merupakan massa atom relatif terhadap atom karbon 12. Nah, sekarang timbul satu pertanyaan, kenapa sih harus menggunakan karbon 12 sebagai massa pembanding atau massa standar? Hal ini dikarenakan karbon 12 itu merupakan unsur atau atom yang paling stabil dan memiliki waktu paruh yang paling panjang. Waktu paruh itu adalah waktu suatu zat untuk berubah menjadi zat yang lain. Nah, karena memiliki waktu paruh yang panjang, makanya karbon 12 memiliki tingkat kestabilan yang tinggi. Oleh karena itu, dia digunakan sebagai massa pembanding standar. Massa atom relatif atau yang dilambangkan dengan huruf A besar dan R kecil atau disebut juga dengan bobot atom atau Ba suatu unsur merupakan massa suatu atom yang dibagi dengan satu atom isotop karbon 12. Jadi, massa atom relatif dari suatu atom itu adalah massa dari atom tersebut yang dibagi dengan 1/12 dari massa satu atom karbon 12. Untuk lebih memahami, coba kita lihat contoh soal di samping ini. Diketahui massa satu unsur Y adalah 8,246 dikali 10 pangkat min 23 gram. Tentukan massa atom relatif unsur Y tersebut jika diketahui massa satu atom unsur karbon 12-nya adalah 1,993 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Nah, bagaimana cara menentukan massa atom relatifnya? Nah, caranya adalah AR dari unsur Y, ingat tadi AR adalah massa atom relatif. AR dari unsur Y sama dengan massa unsur Y dibagi dengan 1/12 dikali dengan massa satu atom C12 atau karbon 12. AR unsur Y-nya sama dengan, nah tadi massa unsur Y-nya adalah 8,246
246 dikali 10 pangkat minus 23. Kemudian dibagi dengan 1/12 dikali dengan massa atom C-nya adalah 1,993 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Nah, yang ini kita bagi ya, karena ini bilangan berpangkatnya sama maka sudah habis dibagi. Jadi yang ini 8,246 dibagi dengan hasil dari 1/12 dikali dengan 1,993 adalah 0,166, maka AR unsur Y kita bagi 8,246 dibagi dengan 0,166. Hasilnya adalah 49,674. Nah, itu tadi adalah massa atom relatif dari unsur Y. Nah, rumus ini digunakan jika diketahui massa dari suatu unsur ya dalam gram, maka kita akan mencarinya dengan menggunakan massa rata-rata unsur tersebut dibagi dengan 1/12 dikali dengan massa satu atom unsur karbon 12. Ini adalah rumus pertama untuk menentukan massa atom relatif dari massanya dalam satuan gram. Di awal tadi telah dikatakan bahwa ada suatu alat rekayasa teknologi yang mampu untuk menentukan massa partikel-partikel yang sangat kecil, yaitu spektrometer massa. Hasil dari spektrometer massa atau spektograf itu berupa kurva. Nah, kurva ini menunjukkan massa dan persentase kelimpahan isotop dari atom-atom tersebut yang terdapat di alam. Seperti telah dibahas dalam teori atom ya, bahwa atom-atom tertentu di alam dapat memiliki massa yang berbeda. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan isotop? Yaitu atomnya sama tetapi memiliki massa yang berbeda. Oleh karena itu, massa atom relatif dihitung berdasarkan massa rata-rata dari keseluruhan isotop atom yang terdapat di alam. Atom-atom unsur yang sama tidak selalu mempunyai massa yang sama juga loh ya. Kita bisa analogikan dengan massa butiran beras. Meskipun dari jenis beras yang sama, tetapi massa satu butir beras yang satu dengan yang lain tidaklah persis sama. Atom-atom unsur yang sama tetapi memiliki massa yang berbeda, kita kenal dengan istilah isotop. Contohnya, atom karbon ada yang memiliki massa 12 dan ada juga yang memiliki massa 13. Nah, dengan adanya isotop tersebut, maka massa atom merupakan massa rata-rata dari keseluruhan isotop atom yang ada di alam. Untuk menentukan nilai massa atom relatif dari isotop-isotopnya dapat menggunakan rumus berikut. Massa atom relatif atau AR, misalkan dari unsur Y, itu bisa dihitung dengan cara kelimpahan dari unsur yang pertama dikalikan massa dari unsur Y yang pertama. Kemudian ditambah dengan persentase kelimpahan dari unsur Y yang kedua dikalikan dengan massa Y yang kedua. Nah, itu ditambahkan jika ada beberapa isotopnya tinggal dikalikan antara persentase kelimpahan suatu isotop dikalikan dengan massa atom isotop tersebut. Ya, kemudian dibagi dengan 100%. Untuk lebih bisa memahami mengenai menghitung massa atom relatif dari isotop-isotopnya, bisa kita bahas contoh soal berikut. Contoh soal. Di alam, klor atau Cl itu memiliki dua jenis isotop. Di antaranya adalah 25% dalam bentuk Cl37 dan 75% Cl35. Nah, 37 dengan 35 ini adalah nomor massanya. Maka massa atom relatif dari unsur klor tersebut adalah cara mengerjakan atau menentukan AR-nya bisa kita cari dengan cara berikut. AR dari unsur Cl
itu sama dengan kelimpahan Cl yang pertama dikalikan massa atomnya yang pertama. Kemudian ditambahkan dengan kelimpahan atau persentase kelimpahannya Cl yang kedua dikalikan dengan Ar atau massa dari Cl yang kedua. Ya, dibagi dengan 100%. Nah, ini kan ada dua jenis isotop ya. Isotop yang pertama yaitu 25% Cl37. Berarti kelimpahannya adalah 25%. Kita kalikan dengan nomor massanya adalah 37. Berarti kita kalikan dengan 37. Kemudian ditambah dengan kita kalikan kelimpahan dan massa atom dari Cl yang kedua. Yang kedua yang di sini 75% kita kalikan dengan massa atomnya adalah 35. Kemudian kita bagi dengan 100. 25 dikali 37 hasilnya adalah 925. Kemudian ditambah dengan 75 dikali 35 adalah 2625. Kemudian kita bagi dengan 100, maka hasilnya adalah 3550 dibagi 100. Nilai dari massa atom relatif dari unsur Cl adalah 35,5. Ya, ini adalah cara kedua untuk menentukan massa atom relatif dari isotop-isotopnya. Ya, bisa dicari dengan cara menjumlahkan perkalian antara persentase kelimpahan dan nomor massanya, kemudian dibagi dengan 100%. Itu tadi mengenai massa atom relatif. Semoga bisa dipahami mengenai menentukan massa atom relatif, apakah dari massanya dalam satuan gram ataukah dari isotop-isotopnya. Mari kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu menentukan massa molekul relatif atau lambangnya adalah Mr dari massa atom relatifnya atau dilambangkan dengan Ar. Jika diketahui massa atom relatif dari sebuah unsur, maka kita bisa menentukan massa molekul relatif dari sebuah senyawa. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini dikarenakan karena senyawa itu merupakan gabungan dari unsur-unsur dengan perbandingan tetap. Jadi nanti kalau sudah ada nilai Ar-nya, kita bisa menentukan nilai Mr dari suatu senyawa. Nah, rumus untuk menentukan massa molekul relatif ini bisa ditentukan dengan rumus seperti berikut. Misalkan ada rumus molekulnya adalah AABB. A dan B yang huruf besar merupakan lambang senyawanya, lambang unsurnya. Kemudian A dan B yang kecil ini merupakan jumlah atomnya. Jadi untuk menentukan massa molekul relatif dari senyawa AABB bisa kita lakukan dengan cara mengalihkan antara jumlah atom dengan Ar-nya. Kemudian kita jumlahkan. Ya, oke, cara menentukannya berarti Mr dari AABB itu sama dengan jumlah atom A dikalikan Ar dari atom A atau massa atom relatif dari atom A. Kemudian karena di dalam AABB ini ada atom selainnya adalah B, maka kita tambahkan dengan jumlah atom B dikalikan dengan Ar atau massa atom dari unsur B. Ya, supaya lebih paham, mari kita bahas contoh soal menentukan massa molekul relatif dari beberapa senyawa. Contoh soal yang pertama. Jika diketahui Ar atau massa atom relatif dari H itu sama dengan 1 dan massa atom relatif atau ARO itu adalah 16, maka massa molekul relatif dari H2O adalah, cara menentukannya. Kita lihat dulu, di dalam H2O ternyata ada dua unsur, yaitu H dan O. Untuk menentukan Mr dari H2O bisa kita hitung dengan cara jumlah H dikali ARH ditambah dengan jumlah O dikali ARO. Jumlah H di dalam H2O adalah 2 dan ARH-nya adalah 1, berarti 2 dikali 1. Kemudian kita tambahkan dengan jumlah O di dalam
H2O adalah 1 dan ARO-nya adalah 16. Maka 1 kali 16 baru kita kalikan dulu, baru dijumlahkan. Kita kalikan 2 kali 1 adalah 2, ditambah dengan 1 kali 16 adalah 16, maka massa molekul relatif dari H2O adalah 18 gram per mol. Jadi satuan untuk massa molekul relatif adalah gram per mol. Kita ke contoh soal 2. Diketahui ARH adalah 1, ARS sama dengan 32, dan ARO adalah 16. Maka massa molekul relatif untuk H2SO4 adalah, kita lihat di dalam H2SO4, ternyata di dalamnya ada 3 unsur, yaitu H, S, dan O. H di dalam H2SO4 ini ada 2. S di dalam H2SO4 itu ada 1 dan O-nya ada 4. Maka untuk menentukan MR dari H2SO4 bisa kita lakukan dengan cara jumlah H dikali ARH ditambah dengan jumlah S dikali ARS ditambah dengan jumlah O dikali ARO. Di dalam H2SO4 jumlah H-nya adalah 2, ARH-nya adalah 1, berarti di sini nanti 2 dikali 1. Kemudian kita tambah dengan jumlah S-nya tadi 1 dikali dengan ARS-nya adalah 32. Berarti 1 dikali 32. Ditambah dengan jumlah O-nya tadi adalah 4. Dikalikan dengan ARO-nya adalah 16, maka 4 kali 16. Kita kalikan dulu, baru kita jumlah. Yang ini 2 kali 1 adalah 2, ditambah dengan 1 kali 32 adalah 32, kemudian ditambah dengan 4 kali 16 adalah 64. Kita jumlahkan, maka MR dari H2SO4 adalah 98 gram per mol. Yuk kita lanjut ke contoh soal ketiga. Diketahui ARH sama dengan 1, AL 27, O 16, maka massa molekul relatif dari ALOH3 adalah. Cara menentukannya, mari kita bahas dulu di ALOH3. Nah, di dalam ALOH3 kita lihat ada 3 unsur, yaitu AL, O, dan H. Nah, untuk menentukan MR dari ALOH3 bisa kita cari dengan cara jumlah AL dikali AL ditambah dengan jumlah O dikali ARO ditambah dengan jumlah H dikali ARH. Ya, kemudian kita tentukan jumlah AL-nya berapa ya di sini di ALOH3. Jumlah AL-nya adalah 1, maka 1 dikali 27. 1 adalah jumlah AL, 27 adalah nilai atom relatif dari AL. Ya, kemudian kita lihat jumlah O-nya berapa. Lihat di sini di ALOH3 ada angka di luar kurung. Angka yang ada di luar kurung ini merupakan milik dari unsur yang ada di dalam kurungnya. Berarti untuk menghitung jumlah O di dalam ada 1, kita kalikan dengan luar. Indeks luarnya adalah 3, maka jumlah O-nya adalah 3 dan ARO-nya adalah 16. Kita lihat di soal ARO-nya adalah 16. Maka 3 dikali dengan 16. Kemudian kita lihat jumlah H. H di dalam kurung ini jumlahnya adalah 1. Kita kalikan di luar kurung karena si H punya indeks luar. Jadi kita kalikan dengan indeks luar. Jadi H-nya ada 3, ARH-nya adalah 1, berarti 3 dikali 1. Kita kalikan dulu, kemudian kita jumlahkan. Yang ini 1 dikali 27 adalah 27, kemudian 3 dikali 16 adalah 48, kemudian 3 dikali 1 adalah 3. Kita jumlahkan, maka MR dari ALOH3 adalah 78 gram per mol.
Kita lanjutkan dengan contoh soal yang keempat. Diketahui AR dari AL adalah 27, AR-nya S adalah 32, ARO adalah 16. Maka massa molekul relatif dari aluminium sulfat atau Al2SO4 3 kali adalah, kita lihat dulu di dalam Al2SO4 ini ada berapa unsur. Kita lihat ternyata ada 3 unsur ya, yaitu Al, S, dan O. Nah, untuk menentukan MR dari Al2SO4 3 bisa kita tentukan dengan cara jumlah Al dikali dengan AL, kemudian ditambah dengan jumlah S dikali ARS, ditambah dengan jumlah O dikalikan dengan ARO. Ya, jumlah AL-nya di dalam Al2SO43 adalah 2, AR-nya adalah 27, maka di sini kita tulis 2 dikali 27. Ya, kemudian S. S kita lihat di dalam Al2SO4, S di dalam ada 1, kita kalikan dengan indeks luar yaitu 3, maka jumlah S menjadi 3, kita kalikan dengan ARS-nya adalah, kita lihat di soal, S-nya adalah 32, maka di sini 3 kali 32. Kemudian kita lihat jumlah O-nya. O di dalam kurung ada 4. Karena dia di dalam kurung, maka jangan lupa kita kalikan dengan indeks luar. Berarti jumlah O-nya 4 di dalam, kita kalikan dengan 3. Berarti jumlah O-nya adalah 12 dan ARO-nya adalah 16. Berarti 12 dikalikan dengan 16. Kita kalikan dulu, kemudian kita jumlahkan. 2 kali 27 adalah 54, 3 kali 32 adalah 96, 12 dikali dengan 16 adalah 192. Kemudian kita jumlahkan dan massa molekul relatif dari Al2SO43 adalah 342 gram per mol. Kita lanjut ke contoh soal kelima. Diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Maka massa molekul relatif dari CH3COOH adalah, kita lihat dulu di CH3COOH. Di dalam CH3COOH, di dalamnya ada unsur C, kemudian ada unsur H, kemudian ada unsur O. Karena di sini kasusnya adalah letak unsur yang sama ini terletak di beberapa tempat yang berbeda. Maka apa yang kita lakukan? Tadi di dalam CH3COOH ada 3 unsur yaitu C, H, dan O. Maka untuk menentukan MR dari CH3COOH bisa kita lakukan dengan cara jumlah C dikali dengan ARC, kemudian ditambah dengan jumlah H dikali dengan ARH, dan ditambah dengan jumlah O dikali ARO. Kita lihat jumlah C di sini, C terletak di 2 tempat yang berbeda. C yang di depan ada 1, C yang di tengah ada 1. Nah, kalau bercecer seperti ini, maka yang kita lakukan adalah menambahkan. Berarti C yang ada di depan, kita tambahkan C yang ada di tengah, maka jumlahnya adalah 2. Berarti jumlah C-nya adalah 2, dikalikan dengan ARC-nya adalah 12. Kemudian kita lihat jumlah H. Jumlah H ada di 2 tempat yang berbeda juga. Jadi H yang ada di depan ada 3, kita tambah dengan H yang di belakang ada 1. Maka jumlah H-nya ada 4, kita kalikan dengan ARH adalah 1. Berarti kita tulis 4 dikali 1, ditambah dengan jumlah O-nya, kita tambahkan yang di sini 1, yang di sini juga 1. Maka jumlahnya adalah 2, kita kalikan dengan ARO adalah 16. Ke tahap selanjutnya kita kalikan
2 kali 12 adalah 24, ditambah dengan 4 kali 1 sama dengan 4, ditambah dengan 2 kali 16 adalah 32. Maka 24 ditambah 4 ditambah 32, MR dari CH3COOH adalah 60 gram per mol. Ke contoh soal yang terakhir, ke contoh soal ke-6. Diketahui ARH adalah 1, P sama dengan 31, dan ARO adalah 16. Maka massa molekul relatif dari H3PO4 3H2O adalah, kita lihat di H3PO4 3H2O. Di dalamnya ada 3 jenis unsur, yaitu H, P, dan O ya. Kemudian untuk menentukan MR-nya berarti kita lakukan dengan cara jumlah H dikali ARH. Kemudian ditambah dengan, tadi di dalamnya ada unsur P, berarti jumlah P dikalikan dengan ARP. Kemudian ditambah lagi karena di dalamnya tadi ada unsur O. Jadi jumlah O dikalikan dengan ARO. Sekarang kita hitung jumlah H. Nah, H di sini terletak di 2 tempat yang berbeda dengan koefisien yang ada di tengah. Untuk menentukannya kita tentukan dulu dari belakang. Di sini H di belakang ada 2. Kita kalikan dengan koefisien yang di tengah. Ya, 2 dikali 3 adalah 6, baru hasilnya kita tambahkan dengan H yang ada di depan, yaitu 3, berarti tadi 6 ditambah 3 adalah 9. Jumlah H-nya 9, ARH-nya 1. Kita lihat jumlah P cuma ada di sini, berarti jumlah P-nya adalah 1, kita kalikan ARP-nya adalah 31. Kemudian kita tambah dengan jumlah O. Nah, O juga terletak di 2 tempat berbeda, berarti kita hitung dulu. O yang di belakang ada 1, kita kalikan dulu dengan koefisien yang di tengah, berarti 1 dikali 3 adalah 3, baru kita tambahkan dengan O yang di depan sini. Berarti 3 ditambah 4 adalah 7 ya, 7. Kemudian jumlah O-nya adalah 7, kita kalikan dengan ARO-nya adalah 16. Berarti ditambah dengan 6 dikali 16. Kita kalikan, 9 dikali 1 adalah 9, ditambah dengan 1 kali 31 adalah 31, ditambah dengan 7 dikali 16 adalah 112. Maka hasilnya adalah 9 tambah 31 tadi 40 ya. 40 ditambah 112 adalah 152. Jadi MR dari H3PO4 3H2O adalah 152. Itu tadi penjelasan materi mengenai menentukan massa atom relatif dan menentukan massa molekul relatif dari massa atom relatifnya. Sangat penting kalian menguasai materi ini sehingga nanti untuk mempelajari massa molar kalian akan dengan mudah menerima materi tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, telah disampaikan tadi materi belajar kimia dan pembahasan soal-soalnya. Semoga video ini bisa membantu ya untuk kalian dalam mempelajari materi kimia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai berjumpa di video belajar kimia lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.